Oke, baiklah kita akan memulai perkuliahannya. Nah, materi hari ini adalah metode penilaian persediaan. Inti materi ini adalah kita menghitung harga pokok absorpsi dan dibandingkan dengan harga pokok variabel. Nah, di sini ada soal PT Sarimi Istri 2 didirikan pada 25 Desember 2016, memproduksi dan menjual tas kremes dan tas kresek. Berikut data-data mengenai kegiatan operasi di tahun 2018. Di sini jumlah produksi dalam unit untuk tas kremes 10.000 unit, tas kresek 20.000 unit. Jumlah penjualan 9.000 unit, tas kresek 21.000 unit. Harga jual per unitnya 550.000 dan tas kresek 450.000. Nah, juga demikian jumlah jam tenaga kerja langsung, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead, biaya overhead, sampai persediaan barang jadi awal. Ini adalah data-datanya, bisa dilihat. Oke. Untuk anggaran biaya overhead, produksi tetap, ini gabungan tas kremes dan tas kresek 1.300.000.000. Jumlah jam tenaga kerja langsungnya untuk memproduksi 2 unit ini, 2 barang ini, kremes dan kresek, itu 130.000 jam tenaga kerja langsung. Persediaan barang jadi awalnya tas kremes 0, tas kresek 1.000. Permintaannya, hitunglah yang pertama, hitunglah biaya produksi per unit untuk tas kremes dan tas kresek dengan menggunakan metode penentuan harga pokok variabel. Yang kedua, hitunglah biaya produksi per unit untuk tas kremes dan tas kresek dengan menggunakan metode penentuan harga pokok absorpsi. Yang ketiga, menghitung laba atau rugi operasi untuk tas kremes dan tas kresek dengan metode harga pokok absorpsi. Yang keempat, menghitung laba rugi dengan menggunakan metode harga pokok variabel. Yang kelima, kita rekonsiliasikan laba yang diperoleh oleh PT Sarimi Istri 2. Jadi dibandingkan, direkon antara harga pokok absorpsi dengan harga pokok variabel. Nah, untuk selanjutnya data soal ini kita pindahkan ke Excel. Nah, untuk yang mahasiswa ini ada semua, tabelnya sudah saya buatin. Jadi tinggal dimasukin bahan baku langsung, isilah. Ini harga pokok variabel, sehingga nanti biaya produksi per unitnya menggunakan harga pokok variabel ada berapa. Masing-masing tas kremes sekian, tas kresek sekian. Untuk yang nomor 2 kan dihitung harga pokok absorpsi. Berarti biaya produksi menggunakan harga pokok absorpsi. Berapa sih biaya produksi per unitnya untuk tas kremes dan tas kresek. Yang ketiga, menghitung laba operasi. Laba operasinya berapa untuk metode absorpsi. Yang keempat, laba operasi menggunakan metode harga pokok variabel ini. Jadi tugasnya mahasiswa kalian isi ini semua, angkanya berapa. Terus yang terakhir, rekonsiliasi
laba operasinya, laba menurut metode absorpsi berapa, laba menurut metode variabel berapa, sehingga dapat selisihnya. Nanti direkon jumlah produksi, jumlah penjualan, selisihnya, terus biaya overhead produksi tetapnya berapa, selisihnya juga berapa. Oke, kita lanjut ke Microsoft Excel. Oke, nah ini dia semua. Tadi kita udah pindahin jumlah produksi, ini data-data yang sudah kita dapat. Ini gabungan ya, 1.300.000. Nah, kita ke langkah yang pertama, menghitung biaya per unit. Bentar. Oke, menghitung biaya per unit dengan metode harga pokok variabel. Nah, ini angkanya tinggal dimasukin aja. Kita lihat, kalau menggunakan harga pokok variabel, yang dihitung adalah bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead produksi variabel. Sedangkan di harga pokok absorpsi, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead produksi variabel, ditambah biaya overhead produksi tetap. Karena kalau variabel ini adalah biaya-biaya yang per unit ditentukan kecuali ada biaya produksi tetap selain produksi tetap. Kalau absorpsi ini biaya tetapnya itu diperhitungkan. Jadi bedanya itu. Kalau variabel ini biaya-biaya untuk produksi 1 unit, sedangkan biaya absorpsi adalah biaya produksi 1 unit. Tapi lihat, ada biaya tetapnya. Biaya tetap itu nanti akan seiring batas produksi, nanti dia akan meningkat. Misalnya, mesinnya cuma bisa memproduksi 5.000 unit. Jadi batas maksimalnya 5.000 unit. Kalau Bapak Ibu, teman-teman memproduksi 6.000 unit, berarti harus tambah 1 mesin. Sedangkan kita cuma ada 1 mesin doang, sehingga kita harus tambah 1 mesin lagi, sehingga biayanya bertambah. Biaya produksi tetapnya untuk 1 mesin 50.000, jadi kalau 2 mesin ada biaya tetapnya jadi 100.000, padahal kita produksinya 6.000 unit. Jadi demikian pengertiannya. Oke, kita lanjut ke bagian jawabannya. Nah, di sini ada bahan baku langsung. Nilainya untuk tas kremes. Dilihat ke atas. Tas kremes. Ini C9 dibagi C4. Jadi, dilihat. Bahan baku langsung 750 juta. Dibagi jumlah produksi 10.000. Sehingga dapatnya 75.000. Oke? Jadi bahan baku langsung, ini kan kita menghitung biaya produksi. Jadi lihat di bagian biaya produksi. Bahan baku langsung 750 juta. Dibagi berapa yang kita produksi? 10.000 yang kita produksi. Berarti 750 juta dibagi 10.000. Hasilnya 75.000. Tenaga kerja langsung juga demikian. Tenaga kerja langsung berarti cari yang tenaga kerja langsung. 2.500.000 juta dibagi 10.000 unit. Jadi hasilnya 250.000. Biaya overhead produksi variabel. Sama, biaya overhead produksi variabel. Ini 200 juta. 200 juta dibagi 10.000. Hasilnya 20.000. Sehingga kita jumlahin 75.000 ditambah 250.000 ditambah 20.000. Hasilnya 345.000. Demikian juga untuk yang tas kresek. Cara hitungnya sama. Bahan baku langsungnya berapa? 1 miliar dibagi 20.000. Hasilnya demikian, 50.000. Oke, ini untuk menghitung harga pokok variabel. Jadi pengertian ini tinggal dilihat berapa produksi per unitnya. Selanjutnya biaya
menggunakan metode harga pokok absorpsi. Ada bahan baku langsung, sama semua. Hasilnya tadi, bahan baku langsung berapa biayanya? 750 juta. Dibagi produksinya 10.000. Berarti 75.000. Terus yang tenaga kerja langsung, 250.000. Tinggal kita mau dihitung ulang boleh. Kita lihat dari yang biaya produksi variabel juga bisa. Tinggal 20.000. Nah, untuk yang ini juga tinggal kita lihat biaya overhead produksi tetapnya. Dapatnya 50.000 kan? Berarti dari anggaran biaya overhead produksi tetap 1.300.000.000. 1.300.000.000. Ingat, caranya anggaran biaya overhead produksi tetap. Ini untuk anggaran biaya overhead produksi tetap 1.300.000.000 dibagi berapa jam totalnya? 130.000 jam. Berarti 1.300.000.000 dibagi 130.000 jam. Dapatnya 130.000 jam. Dapatnya 130.000 berarti 130.000. Nah, 130.000 hasil dari ini dikalikan jumlah jam tenaga kerja langsung kita. 50.000 jam dibagi 10.000 unit. Jadi ingat, untuk menghitung biaya overhead produksi tetap, ini dibagi dulu. Yang hijau, yang ini, dibagi ini, dapatnya apa? Berarti biaya per jamnya sama dengan ini dibagi 130 jam. Hasilnya 10.000 jam. Jadi anggarannya per jam adalah 10.000. Ini per jam. Nah, untuk memproduksi 10.000 unit dibutuhkan 50.000 jam. Berarti kita bagi 50.000 dibagi 10.000 unit. Dapatnya 5 kan? Berarti 5 jam per unit. Sehingga ini 5 jam per unit. 5 jam per unit. Sehingga nanti tinggal kita kalikan. Berarti per unitnya berapa? Per unitnya ada berapa? Berarti 5 dikali 10.000. Karena untuk 1 jam itu 10.000 anggarannya. 10.000 rupiah anggarannya. Jadi per unit itu kita butuhnya 5 jam. Berarti 5 dikali 10.000. Dan maka dapatnya 50.000. Sehingga tinggal kita jumlahin 75.000 ditambah 250.000 ditambah 20.000 ditambah 50.000. Demikian juga untuk tas kresek. Tinggal kita bagiin. Yang ini tadi kan sama semua. Sama semua kan? 50.000, 200.000, dan 12.000. Nah, sehingga biaya overhead produksi tetapnya berapa tas kresek? Sama caranya. Kita lihat. Untuk yang ini kita delete. Untuk tas kresek tadi kan sama per jam. Biaya per jamnya berapa? Biaya tenaga kerja langsungnya sama dengan 1.300.000 dibagi 130.000 jam. Berarti biayanya 10.000 per 1 jam. Terus untuk unit, untuk 1 unit dibutuhkan berapa jam? Berapa jam yang dibutuhkan? Untuk tas kresek
Jam tenaga kerja langsungnya 80.000. Berarti sama dengan 80.000 dibagi 20.000 unit. Berarti 1 unit butuhnya 4 jam. Sehingga 4 dikali 10.000, 4 dikali 10.000, ini hasilnya 40.000. Makanya dapatnya 40.000. Tinggal kita jumlahin. 50.000 ditambah 200.000 ditambah 12.000 ditambah 40.000, hasilnya 302.000. Oke, nomor 1 menghitung harga pokok variabel selesai, menghitung harga pokok absorpsi juga selesai. Nah, kita masuk ke soal nomor 3. Menghitung laba dengan metode absorpsi. Nomor 4, menghitung laba dengan metode variabel. Nah, untuk metode absorpsi, kita hitung dulu penjualannya. Lihat penjualan. Penjualannya berarti dia mau jual berapa unit. Ini saya fill dulu ya. Dihilangin biar nggak bingung. Oke. Nah, penjualannya berapa unit? 9.000. 1 unit berapa? Harga jualnya 550.000. Berarti ini tinggal dikaliin. 9.000 dikali 550.000 sama dengan 9.000 dikali 550.000. Hasilnya 4.950.000.000. Hasilnya 4.950.000.000. Nah, untuk tas kresek sama juga. Tas kresek berarti 21.000, penjualannya dikali harga jual per unitnya 450.000. Sehingga hasilnya jadi 21 dikali 450.000. 9.450.000.000. 9.450.000.000. Sehingga totalnya sama dengan ini ditambah 9.450.000.000. Hasilnya 14.400.000.000. Terus kita lihat beban pokok penjualan. Untuk beban pokok penjualan, ini ada namanya persediaan barang jadi awal. Ada biaya produksinya, sehingga dapat barang jadi tersedia untuk dijual. Barang tersedia untuk dijual dikurangin persediaan barang jadi akhir. Hasilnya itulah beban pokok penjualan. Itulah barang yang kita jual. Jadi persediaan awal ditambah produksi dikurang akhir. Awal ditambah produksi dikurang akhir. Itulah beban pokok penjualan. Itulah barang yang kita jual. Nah, persediaan barang jadi awal untuk tas kremes. Persediaan barang jadi awal untuk tas kremes. Persediaan barang jadi awal untuk tas kremes. Tas kremes 0. Nih. 0. Berarti tas kremes 0. Untuk tas kresek ada 1.000 unit. Berarti 1.000 unit dikali total biaya produksi 302.000 dikali yang ini ya. Jadi unit tadi kan barang jadi awalnya 1.000 unit. Terus kita mau menghitung persediaan barang jadi awal. Berarti tadi produksinya 302.000. Berarti 1.000 unit dikali 302.000 hasilnya 302 juta. Nah, biaya produksi kita hitungnya dari ini. Tetap biaya produksi per unitnya kan 395.000. Yang kita produksi berapa unit? 10.000 unit. Nih, 10.000 unit yang kita produksi. Sehingga
Hasilnya 3950 juta. 3.950 juta. Jadi 10.000 unit dikali harga ini, harga produksi per unit 395.000. Hasilnya 3.950 juta. Ini juga sama, yang kita produksi berapa? 20.000 unit. 20.000 unit dikali 302. 20.000 unit berarti ini sama dengan ini dikali 20.000 unit. Hasilnya 6040. 6040 sama ya. Oke. Terus tinggal kita tambahin barang awal ditambah produksi, itulah barang yang tersedia. Jadi 3950. 302 ditambah 6040 hasilnya 6342. Terus persediaan barang jadi akhir. Persediaan barang jadi akhir ini adalah jumlah produksi dikurangin jumlah penjualan. Tadi berapa? Yang kita produksi 10.000 unit. Dikurang yang kita jual 9.000. Berarti sisa barang kita berapa? 1.000 unit. Sehingga nanti jadinya 1.000. Sama dengan yang ini ya. Berarti sama dengan 1.000 unit dikali harganya 395. Kita dapatnya 395 juta. Makanya 395 juta. Ini saya hapus. Nah, demikian juga untuk yang persediaan barang jadi akhir tas kresek. Ini dapatnya dari jumlah produksi ditambah persediaan barang jadi awal dikurangin akhir. Produksi ditambah awal dikurangin penjualan. Ingat rumusnya tadi apa? Persediaan awal ditambah produksi dikurangin akhir sama dengan yang barang dijual. Sehingga kalau kita mau menghitung persediaan barang akhir, berarti akhirnya kan awal ditambah produksi. Barang dijual kan positif, pindah ruas. Berarti barang dijual dikurang barang dijual sama dengan akhir. Jadi ini dia. Minus akhir, pindah ruas jadi akhir. Barang dijual berarti minus barang dijual. Jadi awal, persediaan awalnya berapa? 20.000. Ditambah produksi 20.000. Persediaan awalnya, maaf. Persediaan awal tas kremes berapa? Tas kresek 1.000. Berarti persediaan awalnya 1.000 ditambah produksi. Produksi tas kresek berapa? 20.000 dikurang jual. Yang dijual 21.000. Sehingga hasilnya 0. Makanya di persediaan barang jadi akhir 0. Jadi rumusnya ingat, rumusnya ini tinggal mau dicari apa? Awal. Kalau awal berarti barang dijual dikurangin produksi ditambah akhir. Kalau mencari penjualan akhir, persediaan akhir. Jadi ini tinggal kita jumlahin. Tinggal kita kurangin. Barang tersedia untuk dijual 3950 dikurang persediaan akhir, hasilnya 3.555.000. Ini dikurang ya. Terus ini juga 6342 dikurang 0, hasilnya 6342. Sehingga nanti tinggal dijumlahin.
3555 ditambah 6342 hasilnya 9897. Sehingga laba brutonya berapa? Laba bruto ini sama dengan penjualan dikurang beban pokok penjualan. Hasilnya 1395. Yang ini juga sama. E40 penjualan dikurang E46 6342. Penjualan dikurang HPP atau beban pokok penjualan hasilnya 3108. Sehingga kalau dijumlahin 1395 ditambah 3108 hasilnya 4503. Setelah kita dapat laba bruto, kita hitung beban operasinya. Untuk beban operasional, berarti ada beban penjualan tetap dan beban penjualan variabel. Beban penjualan tetap ini dapatnya dari soal. Penjualan tetap 600 juta, variabel 300 juta. Tinggal kita pindahin angkanya, 600 juta dan 300 juta. Terus yang ini juga sama, tas kresek. 650 tetap, variabelnya 600 juta. Berarti 650, variabelnya 600 juta. Sehingga totalnya 600 tambah 300, 900 juta. 650 ditambah 600, hasilnya 1250. Sehingga jumlahnya 900 tambah 1250, jumlahnya 2150. Sehingga laba operasi untuk metode costing absorpsi adalah 495 juta. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari laba bruto dikurangin beban operasi. 1395 sama dengan 1395 dikurang 900 juta. Hasilnya 495 juta. Yang ini 1858 sama dengan ini dikurangin 1250. Hasilnya 1858. Sehingga laba operasi untuk metode absorpsi adalah 2535 juta. 2 miliar 353 juta. Oke. Sehingga kita masuk lagi ke soal nomor 4. Soal nomor 4 sama. Penjualannya tadi udah semua. Ini saya nopil dulu. Oke, biar nggak bingung. Nah, soal nomor 4. Soal nomor 4. Tas kremes, tas kresek ini totalnya. Tas kremes tadi dapatnya berapa penjualan? 4950. Yang tas kresek 9450. Sama ya. Udah. Sehingga totalnya 14 miliar 400 juta. Persediaan barang jadi awal. Persediaan barang jadi awal dia tas kremes tadi 0. Tas kremes ya, ini tas kremes 0. Berarti masuknya 0. Terus persediaan barang jadi awal tas kresek. Tas kresek ada persediaan barang jadi awal 1000 unit. Berarti 1000 dikali biaya produksi, lihat yang variabel 262.000. Berarti 1000 dikali 262.000, hasilnya 262 juta. 1000 dikali 262.000. Nih, sama dengan ini dikali 262.000. Hasilnya 262 juta. Jadi 262 juta. Biaya produksi. Biaya produksi berarti kita lihat 10.000 unit. 10.000 unit dikali biaya produksinya per unit 345.000. Berarti 10.000 dikali 345 sama dengan 345.000 dikali 10.000 unit.
Hasilnya 3450. Hasilnya 3450. Yang ini juga sama. Yang diproduksi berapa? 20.000, jumlah produksi 20.000 unit. Berarti 20.000 unit sama dengan 20.000 unit dikali 262.000 biaya produksinya. Ingat, tetap kita pakai yang variabel ya, jangan masukkan yang angka produksi absorpsi. Beda nanti hasilnya. Hasilnya 5240. Hasilnya 5240. Oke. Sehingga barang tersedia untuk dijual, kita tambahin awal ditambah produksi. Hasilnya 3450. Ini juga sama, 262 ditambah 5240. Hasilnya 5502. Persediaan barang jadi akhir. Caranya juga sama tadi. Tadi persediaan barang jadi akhirnya berapa? Kalau akhir tadi apa? Awal ditambah produksi dikurang dijual. Awalnya berapa? Sama dengan persediaan awal tas kremes. Persediaan awal tas kremes 0 kan? Berarti 0. Ditambah produksi. Produksinya berapa tas kremes? 10.000 ini ya, 10.000. Berarti 10 0 ditambah 10.000. Terus awal dikurang ditambah produksi dikurang barang dijual. Yang dijual berapa unit? Tas kremes 9.000. Berarti 9.000. Hasilnya ada 1.000 unit. 1.000 unit dikali biaya produksinya 345.000. Berarti berapa itu? 1.000 dikali 345 berarti 345 juta. 345 juta. Terus yang ini tadi 0 kan? Persediaan barang jadi akhirnya dapatnya dari mana 0? Karena dari yang tas kresek. Ingat, awal. Persediaan awal tas kresek 1.000 unit. Ini 1.000 unit. Ditambah produksi. Tas kresek produksinya 20.000 unit. 20.000 unit. Dikurang. Dia jual 21.000. Berarti 21.000. Hasilnya jadi 0. Lihat ya yang ini ya. Ini rumusnya. Jadi makanya 0. Sehingga di sini nanti jadinya 0. Tinggal kita kurangin. Barang tersedia untuk dijual dikurang persediaan barang jadi akhir, itulah biaya produksi variabelnya. 3450 dikurang 345 hasilnya 3105. Yang ini juga 5502. Biaya non produksi. Sehingga kalau biaya non produksi itu adanya biaya penjualan variabel. Biaya penjualan variabel dapatnya dari soal. Biaya penjualan variabel. Ini dia. 300 juta. 300 juta untuk tas kremes. 600 juta untuk tas kresek. Nih dia. Tas kresek 600 juta. Karena ini tas kremes 300 juta. Tas kresek 600 juta. Jadi dapat 600 juta. Sehingga total biaya variabelnya adalah 3105 ditambah 300. Hasilnya 3405. Yang ini juga sama. 5502 ditambah 600 juta. Hasilnya 6102. Sehingga tinggal kita jumlahin. 3405 ditambah 6102. Hasilnya 9507. Sehingga margin kontribusinya dapatnya dari penjualan 4950 dikurang total biaya variabel. Hasilnya 1545. Yang ini juga sama. Sama dengan penjualan dikurangin total biaya variabel 6102. Hasilnya 3348. Sehingga margin kontribusinya
1545 ditambah 3348 dapatnya 4.893 juta. Terus setelah dapat margin kontribusi, laba kotor ya ini ya. Maka kita cari biaya tetapnya. Biaya tetap produksinya, biaya tetap penjualannya. Biaya tetap produksi tadi berapa? Biaya tetap produksi 1.300.000.000 juta. Berarti 1.300.000.000 juta. Biaya tetap penjualan. Biaya tetap penjualan. Ditotalin ya. 600 ditambah 650. 1250. 1250. Sehingga total biaya tetapnya adalah 1.300.000.000 ditambah 1.250.000.000 hasilnya 2.550. Tinggal kita kurangin. Sehingga laba operasinya adalah sama dengan margin kontribusi dikurangin total biaya tetap. Hasilnya 2.343. Nomor 4 selesai. Karena kalau untuk yang biaya variabel enak, tinggal dihitung. Biaya untuk metode yang nomor 3 kan metode costing, metode absorpsi. Yang nomor 4 metode variabel. Nah, kalau yang absorpsi enak dia tinggal dihitung, sedangkan yang variabel agak sedikit rumit. Nggak apa-apa. Hasilnya yang penting bisa. 2, 3, 4, 3. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, untuk yang nomor 5, lihat laba menurut metode absorpsi. Ada berapa tadi? Yang metode absorpsi. Nomor 3 kan? Labanya berapa? 2, 3, 5, 3. Masukin 2, 3, 5, 3. Ini saya no-fill aja deh. Oke. 2, 3, 5, 3 kan? Karena ini dia. Mana tadi? Biaya absorpsi, laba operasi. Biaya absorpsi 2, 3, 5, 3. Untuk laba variabel 2, 3, 4, 3. 2, 3, 4, 3 ya. Tinggal dimasukin. Sehingga selisihnya ada berapa? Ada 10 juta. Nah, kita lihat. Kita mau rekon ya. Kita mau rekonsiliasi. Jumlah produksi untuk tas kremes dan tas kresek dulu. Tas kremes tadi produksinya 10.000 unit. Tas kresek 20.000 unit. Berarti tinggal kita masukin 10.000 dan 20.000. Jumlah penjualan. Penjualannya ini 9.000 kan? 9.000 dan 21.000. Berarti kita masukin 9.000 dan 21.000. Sehingga selisihnya ada berapa? Selisihnya 10.000 dikurang 9.000 dapatnya 1.000. 20.000 dikurang 21.000 dapatnya minus. Minus ya, minus 1.000. Biaya overhead produksi tetap per unit. Dapatnya dari atas. Nomor 2 ya. Biaya overhead produksi tetap per unit. Berarti 50.000. Tadi kan dapatnya dari mana tadi? Dari sini kan. Kita hitung. Dari soal. Biaya tenaga kerja langsung dibagi per jamnya berapa. Terus dikaliin. Untuk unitnya berapa jam, butuhnya 1 unit, butuhnya berapa jam. Ini ada 50.000 dan 40.000. Jadi tinggal kita masukin 50.000 dan 40.000. Sehingga untuk tas kremes selisihnya berapa? 1.000 dikali 50.000 sama dengan 1.000 dikali 10.000, hasilnya 50 juta. Yang ini juga sama dengan 40.000 dikali minus 1.000. Hasilnya minus 40 juta. Sehingga kita totalin sama dengan ini ditambah minus 40 juta.
Hasilnya 10 juta. Nah, ini udah balance. Selisihnya 10 juta, selisih yang ini kalau selisih labanya 10 juta, sehingga benar, hasil kita udah benar. Berarti untuk yang laba absorpsi itu 2353, laba variabel 2343. Jadi selisih kalau kita gunain absorpsi 2353, kalau kita menggunakan variabel 2343, selisihnya ada 10 jutaan. Oke. Untuk yang materi untuk menentukan biaya-biaya menggunakan metode absorpsi dan menggunakan metode variabel selesai. Silakan tugasnya dikerjakan. Ini jalan-jalannya udah saya beritahu semua dari awal. Jadi kita menentukan harga pokok variabel per unitnya berapa, harga pokok absorpsi per unitnya berapa, laba absorpsi berapa, laba variabel berapa. Tinggal kita rekon, benar nggak hitungan kita selisihnya? Selisihnya 10 juta, benar nggak? Kita rekonsiliasi. Oke, selamat belajar.